Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali di portal belajar online, belajar aman dan tenang bersama Bapak Nana. Pada pembelajaran kimia kali ini kita akan belajar tentang teori perkembangan atom. Silahkan posisikan duduk kalian dengan nyaman, ambil alat tulis kalian dan alat belajar kalian, dan selamat belajar. Atom sebetulnya tidak diciptakan, tapi itu ditemukan dan selalu ada di alam kita. Nah, yang akan kita pelajari kali ini adalah perjalanan penemuan atom, dimulai dari hanya teori, kemudian ada sebuah percobaan-percobaan, dan sampai kita kenal atom pada zaman modern kita kali ini. Kita mulai pembelajarannya, dimulai dari perjalanan teori atom. Pertama, dikemukakan oleh Demokritus. Dia mengemukakan bahwa semua materi tersusun dari partikel kecil yang tidak dapat terbagi lagi, yang disebut dengan atomus. Atomus itu berasal dari bahasa Latin yang berarti partikel kecil. Kemudian pada era Dalton, Dalton mengemukakan bahwa atom itu seperti bola pejal. Kemudian selanjutnya ada percobaan yang dilakukan oleh Thomson. Thomson melakukan percobaan dengan sinar katoda dan ditemukan partikel bermuatan negatif, yaitu elektron. Selanjutnya pada masa Rutherford, Rutherford ini melakukan percobaan sama dengan yang dilakukan oleh Thomson. Bedanya dia menembakkan lempengan emas dengan sinar alfa. Nah, nanti kita akan lihat skema percobaan dari Rutherford ini seperti apa dan apa yang ditemukan oleh Rutherford dari percobaan yang dia lakukan. Kemudian selanjutnya pada masa Niels Bohr, Niels Bohr ini merangkum teori-teori dan percobaan yang sudah dilakukan oleh para ahli sebelumnya. Dia mengemukakan bahwa elektron mengelilingi inti atom pada lintasan tertentu yang stasioner yang disebut kulit. Elektron dapat berpindah lintasan apabila menyerap atau memancarkan energi. Sampai ke teori atom modern yang dipakai sampai sekarang, itu ada tokoh pengemukanya yaitu Max Planck, Louis de Broglie, prinsip ketidakpastian Heisenberg. Nah, kita bahas satu persatu. Nah, kalau Demokritus kita tidak bahas karena dia hanya mengemukakan teori awal dari atom itu seperti apa. Kita mulai dari teori atom Dalton. Dalton itu mengemukakan bahwa atom itu seperti bola pejal, seperti bola besi yang tidak ada rongga di dalamnya. Nah, selain itu juga Dalton mengemukakan bahwa unsur terdiri dari partikel kecil dan tidak dapat dibagi lagi yang disebut dengan atom. Ini sesuai dengan yang dikatakan oleh Demokritus sebelumnya. Kemudian selanjutnya, atom tidak dapat diciptakan dan dimusnahkan. Kemudian Dalton juga mengemukakan bahwa atom-atom dari suatu unsur adalah identik. Dari suatu unsur ada beberapa atom di dalamnya dan atom itu identik sama dari ukurannya, sifatnya, dan juga jenisnya. Selanjutnya, menurut Dalton, senyawa terbentuk dari penggabungan atom dari dua jenis unsur atau lebih dengan perbandingan tertentu. Nah, itu teori yang dikemukakan Dalton. Selanjutnya dari teori atom Thomson yang melakukan percobaan, dia melakukan percobaan dengan sinar katoda dan ditemukan partikel bermuatan negatif yang kita kenal dengan elektron. Nah, dari percobaan ini pula Thomson menyimpulkan bahwa atom merupakan bola pejal bermuatan positif. Nah, di dalam atom tersebar elektron seperti kismis dalam roti kismis. Atom tidak bermuatan netral. Tadi sebelumnya Thomson itu beranggapan bahwa bola atom itu seperti bola pejal, seperti halnya yang dikatakan oleh Dalton. Namun ketika dia sudah melakukan percobaan ini, dia beralih bahwa atom itu tidak bermuatan. Seperti ini yang ditemukan oleh Thomson, seperti bola pejal dan di dalamnya itu ada elektron-elektron yang mengelilingi intinya dan seperti kismis dalam roti kismis menurut dari Thomson. Selanjutnya Rutherford itu melakukan sebuah percobaan dengan menembakkan lempengan emas dengan sinar alfa. Nah,
skemanya seperti ini, dan Rutherford menemukan bahwa atom tersusun dari inti atom, proton dan neutron bermuatan positif, dan elektron bermuatan negatif yang mengelilingi inti, seperti pada gambar yang ada di kanan. Di tengahnya ini itu adalah intinya, terdiri dari proton dan neutron yang bermuatan positif, kemudian ada elektron yang mengelilingi inti atom yang bermuatan negatif. Sebagian besar volume atom merupakan ruang kosong. Nah, ini berkebalikan dengan yang dikemukakan oleh Dalton. Dia mengemukakan bahwa atom itu bukan seperti bola pejal yang tidak ada rongganya. Nah, menurut Rutherford, atom itu merupakan ruang kosong di dalamnya itu. Kemudian atom bersifat netral. Ini sesuai dengan yang dikemukakan dari percobaan Thomson, tapi Rutherford ini bisa menambah teorinya kenapa atom itu bersifat netral, karena ada inti yang bersifat positif, yang bermuatan positif, dan elektron bermuatan negatif yang mengelilingi inti. Sedangkan yang kita tahu dalam ilmu matematika bahwa positif ditambah negatif itu 0, dan 0 itu adalah bilangan netral. Seperti itu. Kemudian selanjutnya dari teori dan percobaan sebelumnya, Niels Bohr itu merangkum semua teori dan percobaannya dan mengumumkan bahwa elektron mengelilingi inti atom pada lintasan tertentu yang stasioner yang disebut kulit. Nah, kemudian elektron dapat berpindah lintasan apabila menyerap dan memancarkan energi. Sampai ke teori atom modern yang dikemukakan oleh beberapa ahli. Yang pertama ada Max Planck. Max Planck itu mengatakan bahwa atom suatu zat hanya dapat menyerap atau memancarkan energi pada paket-paket gelombang tertentu yang disebut kuanta. Nanti akan berkembang lagi teori dari Max Planck ini menjadi teori kimia kuantum. Nah, selanjutnya ada Louis de Broglie. Dia mengemukakan bahwa materi dapat bersifat sebagai partikel dan sekaligus dapat mempunyai sifat sebagai gelombang. Ini adalah yang disebut dengan asas dualisme materi. Kemarin kita sudah mempelajari materi itu seperti apa. Kemudian selanjutnya ada prinsip ketidakpastian Heisenberg. Heisenberg mengatakan bahwa akibat dualisme materi yang dikemukakan oleh Louis de Broglie, maka letak dan kecepatan elektron tidak dapat dipastikan secara serentak. Dan terakhir itu ada persamaan gelombang Schrödinger. Persamaan gelombang yang digunakan untuk mendeskripsikan keberadaan elektron dalam atom yang dikenal dengan bilangan kuantum. Nanti kita akan pelajari persamaan gelombang Schrödinger ini yang disebut dengan bilangan kuantum ini pada video pembelajaran selanjutnya. Nah, ini ada skema yang dikemukakan oleh Schrödinger seperti ini. Ada 2S, 1S, orbital. Nah, ini kita akan pelajari selanjutnya di video pembelajaran selanjutnya. Mungkin sekian pembelajaran kali ini. Semoga bisa membantu belajar kalian di rumah. Dan jika kalian masih kurang terhadap apa yang Bapak sampaikan, kalian bisa search di internet dengan teori, dengan materi yang sesuai dengan yang kita bahas kali ini. Tetap jaga kesehatan, stay at home. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.